berdoa. Dear Lord, thank you for your wonderful blessings and miracles. Thank you because you have blessed tonight event and sent your angels to protect us. In Jesus' name I pray, Amen. Wonderful, wonderful, yes, my Lord is wonderful. Isn't Jesus, my Lord is wonderful. Eyes can see, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus, my Lord is wonderful. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam kebaktian kita pada malam ini. Seperti biasa, setiap malam kita disajikan dengan pelajaran tentang kesehatan. Pada malam ini, saya suka mengongsikan satu topik pelajaran kesehatan tentang perlunya mengawal selera makan. Mengikut kajian, Malaysia merupakan negara nomor 1 di Asia Tenggara dengan kadar obesiti atau kegemukan yang paling tinggi. Itulah sebabnya penekanan terhadap mengawal selera makan dan mengambil makanan yang sehat dan seimbang adalah amatlah penting kepada kita semua. Apakah gejala makan berlebihan? 1. Makan tidak ikut waktu. 2. Mengambil lemak yang berlebihan. 3. Makan tidak ikut keperluan badan. 4. Melewatkan waktu makan. 5. Menghadapi tekanan dengan cara makan. Akibat tidak mengawal selera makan. 1. Berat badan naik berlebihan. 2. Mudah mendapat penyakit. 3. Perut akan bermasalah. 4. Banyak gas tersimpan dalam tubuh. 5. Mengganggu hormon. 6. Dapat mengganggu fungsi otak. 7. Menimbulkan rasa mual. Tulisan Nurul Nubuat dalam buku Membina Pola Makan dan Diet, Ellen G. White memberikan beberapa keterangan sebagai berikut. Membebani perut adalah satu dosa biasa. Apabila terlalu banyak makanan dimasukkan ke dalam perut, maka seluruh alat pencernaan itu dibebani. Hidup dan vitalitas berkurang, gairahnya bukan bertambah. Inilah yang direncanakan oleh setan. Manusia menghabiskan tenaga vital oleh pekerjaan yang tidak penting dengan melebihkan porsi makanan. Dengan memakan makanan terlalu banyak, kita bukan hanya dengan gegabah membuang berkat-berkat Allah yang disediakan untuk keperluan alam, tetapi kita juga sangat merosak seluruh tubuh. Kita mencemari Ka'bah Allah. Tidak bertarak dalam hal makan, walaupun makanan yang menyehatkan membawa akibat buruk ke seluruh tubuh dan akan menumpukan mental dan kuasa moral. Pemanjaan yang berlebih-lebihan dalam hal makan minum
tidur atau memandang sesuatu itu adalah dosa. Kalau kita gagal merawat tubuh kita, itu adalah satu penghinaan terhadap Pencipta. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Mari kita semua pada malam ini kita jaga kesehatan tubuh pada badan kita. Kita rawat tubuh kita dengan cara mengawal selera makan kita. Demikian perkongsian saya tentang kesehatan pada malam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami dari PMC dan tajuk lagu kami ialah Jesus Said. Jesus said, oh how he loves me so. Don't be scared, I know he guide me so. Can you see the beautiful flowers and the meadows too? Big ravines and oceans blue, oh he loves me and you. Yesus berkata, aku sayang kamu. Jangan takut, ku menyertaimu. Lihatlah bunga-bunga, lihatlah hutan rimba, ajaibnya Yesus kita, Dia cinta kita semua. Selamat malam dan selamat bertemu dalam acara Minggu Sembahyang Kanak-kanak pada tahun ini. Mari kita menjemput kehadiran Roh Kudus dalam masa 3 malam pada bulan Desember tahun ini. Baik, pada malam ini saya membawa kita semua kepada tajuk pelajaran Musa diutus Tuhan. Ayat fokus kita malam ini terdapat dalam Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Siapakah yang berkata dalam ayat ini dan kenapa? Allah sendiri yang berkata kepada Musa semasa dia di Midian. Kenapa Tuhan berkata demikian? Setelah penindasan bertahun-tahun, umat Israel mulai berseru minta pertolongan kepada Allah. Ketika mereka berpaling kepada Tuhan, Ia juga berpaling kepada mereka. Ayat Keluaran 2 ayat 23 hingga 25. Sebelum waktu ini banyak telah menyembah dewa-dewa Mesir dan mungkin sekali sudah berseru kepada dewa-dewa itu minta pertolongan dan pembebasan. Lihat Yohanes 24 ayat 14 dan Hezekiel 20 ayat 5 hingga 10. Oleh itu, Tuhan mengutus Musa kembali ke Mesir untuk menghadap Firaun. Apakah Musa mendengar suara Tuhan itu? Ya. Tetapi pada mulanya, Musa menolak seruan Tuhan itu. Dia berkata, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Apakah respon Tuhan? Firman Tuhan ialah, aku adalah aku. Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalaulah Anda yang diutus Tuhan, apakah respon Anda? Ada beberapa kemungkinan jawaban kita. Oh Tuhan, saya belum sedia nih, saya masih kecil. B, saya tidak tahu bahwa membuatnya. C, itu bukan saya punya kerja, suruh orang lain. D, betulkah Tuhan panggil saya? Macam mana saya tahu ini panggilan Tuhan? E, macam ada yang membisik saya. Kalau benar-benar ini panggilan Tuhan, saya rela melakukan. F, ya, Tuhan, saya sedia pergi. I will go.
Tuhan mempunyai pelbagai cara untuk menyertai kita. Antaranya ialah melalui teman kita seperti Musa yang ditemani oleh abangnya Harun. Melalui mujizat, Tuhan akan pergunakan kita dengan apa sekalipun caranya selagi kita turut panggilan Tuhan. Dan melalui apa saja yang kita ada pada kita. Tuhan menggunakan tongkat Musa sebagai alat untuk menyalurkan kuasa Tuhan itu. Saya percaya banyak yang ada dalam rumah kita sekarang. Apakah kita rela benda atau barang kepunyaan kita itu digunakan untuk menyebarkan kebenaran Tuhan? Ibrani 11 ayat 24 hingga 27 mengatakan, karena iman, maka Musa menolak disebut anak puteri Firaun, suka menderita sengsara dengan umat Allah dari menikmati kesenangan dari dosa, menolak segala kekayaan di Mesir, dan meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka Raja Mesir. Kesimpulannya, apabila Tuhan menyuruh Anda untuk melakukan tugasnya, Dia tidak akan meninggalkan Anda. Apabila kita beriman kepada Tuhan, kita dapat mendengar dan mengenal panggilan Tuhan itu. Tuhan akan menggunakan kita dengan apa sekalipun caranya. Maukah Anda bersama saya menyahut panggilan Tuhan pada malam ini? Apakah kita senang menyahut panggilan Tuhan itu dengan respon, saya akan pergi atau I will go? Kiranya kita semua sentiasa mendengar panggilan Tuhan itu pada bila-bila masa demi pelayanan Tuhan sementara kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Dear Lord, thank you for everything that you have done and for sharing us always. As we go back home, may you protect each and every one of us. Thank you for answering this prayer in Jesus' name. Amen.